Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, menyatukan keluarga kami di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus agar kami diberikan hati yang terbuka, hati yang mau diajar, hati yang sungguh-sungguh mau ditundukkan dengan kuasa Roh-Mu, agar kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami siap mendengarkan firman Tuhan dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, setiap kita diberikan kesempatan untuk beribadah, bukan hanya di rumah-rumah tetapi juga ada yang di gereja. Dan biarlah kita selalu merindu-rindukan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bulan September ini kita masih di dalam tema tentang bulan keluarga ya. Dan kiranya setiap kita keluarga-keluarga Kristen boleh terberkati dengan firman-firman Tuhan yang disampaikan dari minggu ke minggu. Biarlah keluarga-keluarga Kristen juga yang ada di tempat ini maupun juga di rumah-rumah boleh merasakan berkat Tuhan di dalam keharmonisan ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu seperti pasangan suami istri yang satu ini. Boleh diputarkan videonya? Apa yang terjadi kepada pasangan suami istri ini? Papa! Apaan sih Ma? Malu dengar tetangga? Gak apa-apa. Biar semua orang tahu kalau kamu itu suka bohong. Bohong apaan lagi sih? Kamu bilang belt ini harganya 500.000. Tapi kata Akbar ini 4.700.000. Apa-apaan kamu? Ya ampun Ma, perkara belt doang harga beda dikit. Kamu segitunya sama suami kamu Ma? Bukan masalah beltnya doang ya Pak. Tapi ini masalah kepercayaan. Kamu berarti udah bohongin aku dong. Rumah tangga apaan kayak begini? Gue capek diatur-atur sama bini gue. Mungkin ini saatnya gue menjadi pria dan ngegas balik. Mari kita coba. Hei, aku kan yang cari nafkah. Uang aku, suka-suka aku dong mau pakai buat apa? Akhirnya malam ini gue berani unjuk gigi menang debat lawan istri. By the way, udah malam nih guys. Kita tidur dulu ya. Semoga besok boleh masuk rumah lagi sama istri. Mari kita bobo. Iya, ada yang senasib Bapak Ibu. Tadi debat sama istrinya perkara apa? Hobinya ya, beli belt buat angkat besi dan ternyata harganya itu selisihnya jauh bukan main. Tetapi apa yang terjadi? Suaminya akhirnya disuruh tidur di mana? Di luar ya. Jangan sampai ya ada yang terjadi seperti ini di dalam keluarga kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara memerlukan penggembalaan khusus ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di antara kita nggak ada yang mengalami hal ini. Dan jangan sampai ada yang lebih parah lagi ya. Wah kalau lebih parah ya kita perlu pertolongan dari Tuhan dan juga kita boleh cerita ya kepada hamba Tuhan, kita memohon pertolongan supaya Tuhan yang akan memulihkan keluarga kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apalagi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini di pandemi ini, di luar sana kita social distancing. Tapi di dalam keluarga kita, raganya di rumah bersama-sama dengan keluarga, hidup, makan, tidur bersama-sama ada raganya, tetapi sepertinya emotional distancing. Kita hidup dengan hati yang sama-sama dongkol mungkin. Sehingga kita diam-diaman di rumah bukan karena ada damai sejahtera, tetapi karena perang dingin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang pertengkaran di dalam rumah tangga itu tidak bisa dihindari. Kita nggak bisa tanpa pertengkaran. Bahkan di dalam pertengkaran itu kita semakin didekatkan, semakin mengenal.
Ada keluarga yang bertengkar tentang hal-hal yang kecil. Ada keluarga yang bertengkar karena hal-hal yang lebih kompleks. Ada will, ada pill di dalam keluarga. Apalagi ketika anggota keluarga itu sedang berselisih, terpancing amarah, hendak saling membalas satu dengan yang lain. Pasti ya, pertengkaran itu menimbulkan luka di dalam hati para anggotanya. Ketika keluarga tidak menjadi wadah bagi diri seseorang untuk merasakan kehangatan relasi, untuk merasakan kasih di dalam Tuhan, tempat mengaktualisasikan dirinya, maka di dalam kehidupan anggota keluarga itu pasti menimbulkan hal-hal negatif. Entah itu di dalam dunia pekerjaan yang ya geluti, ada efeknya. Yang terutama boleh dirasakan dari diri sendiri tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara, keluarga didirikan atas dasar cinta. Namun dipelihara di dalam pengampunan. Tanpa pengampunan keluarga itu runtuh. Sebab dendam tidak dapat berjalan bersama dengan keluarga. Karena itu jalan satu-satunya adalah mengampuni Bapak Saudara. Mengampuni merupakan karakter utama Allah yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus yang mau mati untuk setiap kita. Putra tunggal Allah itu diberikan untuk menebus kita, mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Dan mengampuni seharusnya menjadi karakter utama kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Markus 11. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Markus 11 ayatnya yang ke-20 hingga dengan 26. Firman Tuhan yang jarang sekali dikaitkan tentang hal mengampuni. Tetapi kita mau mempelajarinya pada hari ini. Markus 11 ayat 20 hingga dengan 26. Firman-Nya berkata, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita membaca perikop ini kita terkaget-kaget juga ya. Kenapa diawali dengan hadirnya Petrus yang juga kaget melihat pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Di dalam kekagumannya melihat pohon ara yang sudah kering itu, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pohon ara ini keringnya bukan hanya daun-daunnya aja, tetapi sampai ke akar-akarnya pun juga kering. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya ayat 12 sampai dengan 14, ceritanya di sana Tuhan Yesus itu berjalan dari Betania pergi ke Yerusalem. Dan ketika di dalam perjalanan itu karena terlalu pagi benar dia belum smokol akhirnya ya. Tuhan Yesus itu belum sarapan. Ia mencari di mana pohon ara yang bisa menjadi ganjal perutnya. Ketika dilihat di pohon itu buah aranya tidak ada. Tidak bisa makan pada pagi itu dan akhirnya
dia marah, Bapak Saudara. Ya iyalah nggak ada buahnya. Karena pada saat itu belum musimnya dan itu tercatat di dalam ayat ke-13. Belum musimnya, bahkan ada penafsir yang berkata bahwa musim pohon ara itu berbuah 6 minggu lagi. Tapi anehnya kenapa Tuhan Yesus pada saat itu kok jadi marah dan mengutuk pohon ara itu. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Marahnya bukan main. Gak ada smokol, dia begitu marah. Sepertinya Tuhan Yesus diceritakan sebagai pribadi yang pemarah ya di bagian ini. Berbeda dengan apa yang dia ajarkan kepada para murid. Berbeda dari apa yang diajarkannya kepada orang banyak tentang kasih, tentang pengampunan. Dan seolah di bagian ini pun juga Tuhan Yesus itu memakai kuasanya untuk kepentingannya sendiri. Berbeda dari kisah-kisah sebelumnya. Ia memakai kuasanya untuk kepentingan kerajaan surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ternyata jawabannya itu ada di bagian berikutnya. Di ayat-ayat yang kita baca tadi. Ternyata Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu untuk mengajarkan sesuatu kepada para muridnya tentang apa? Tentang iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan pohon ara itu adalah umat pilihan Allah. Seumpama umat Israel yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang menjanjikan untuk hidup di dalam Allah, di dalam Tuhan. Tetapi nyatanya itu hanya janji manis. Dan tidak ada satupun Allah menemukan buah di dalam diri orang-orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, janji manis itu yang mau menjadi pribadi yang berubah, mau menjadi pribadi yang berbuah demi kemuliaan Tuhan. Itu seperti omong kosong. Nyatanya tidak ada satupun Allah menemukan buahnya di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan hal yang menarik di sini Bapak Saudara, setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang iman kepada para murid, ia langsung mengaitkannya dengan mengampuni. Tentang pelajaran mengampuni. Dan penghubung di antara dua pelajaran ini, iman kepada Allah dengan pelajaran mengampuni adalah tentang hal berdoa Bapak Saudara. Tuhan Yesus menyediakan kuasanya yang tidak terhingga untuk anak-anaknya. Seperti apa yang dikatakannya tentang iman yang memindahkan gunung. Dan untuk menerima kuasa itu, kewajiban kita anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus itu adalah berdoa. Nah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, sebelum berdoa, Tuhan meminta kita untuk membersihkan diri dari dendam. Tuhan mengundang kita untuk masuk menjadi bagian dari kehidupan surgawi. Dan syarat untuk masuk itu adalah harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dahulu. Begitu tegasnya Tuhan memerintahkan anak-anaknya untuk mengampuni. Sebab di ayat 26 Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah hanya akan mengampuni anak-anaknya jika kita juga sudah mengampuni sesama kita. Jadi hanya dengan kita mau menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak serta-merta kita menjadi anak Tuhan yang baik sesuai dengan firman-Nya. Tetapi dikatakan di sana ketika kita ingin menjadi anak-anak Tuhan, ingin menjadi anak-anak Allah dan menikmati berkat surgawi sepenuhnya, kita diminta untuk mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Nah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya mengenal seorang ibu yang bergumul dengan suaminya ya. Dia bergumul tentang mengampuni suaminya. Pada tahun 2008, suaminya ini ketahuan selingkuh dan ibu ini baru tahu kalau suaminya itu selingkuh. Dan di saat itu juga dia kebingungan luar biasa karena kondisinya ini. Dia memiliki 2 anak, anak-anak yang masih sangat kecil pada tahun itu. Anak yang pertama masih 3,5 tahun, anak yang kedua masih 4 bulan. Dan detik di mana ia mengetahui dia berusaha mencari pertolongan,
Tetapi karena kalut, karena bingung, akhirnya dia langsung packing semua barangnya yang sebisanya. Dia bawa uang yang ada di dompetnya yang hanya 200.000, dia pergi ke rumah saudaranya. Naik taksi begitu jauh. Di dalam taksi dia hanya bisa menangis tanpa henti. Supir taksi cuma diem aja. Anaknya yang pertama kebingungan, kenapa Bu kok nangis? Sudah Bu, gak usah nangis. Berusaha menenangkan ibunya. Tetapi tanpa henti, ibu ini terus-menerus menangis. Di dalam tuturan kisahnya, dia berkata kepada saya itu memang orang Kristen. Saya dididik sebagai anak Tuhan. Bahkan saya melayani Tuhan. Tetapi ketika detik di mana saya tahu suami saya itu selingkuh, permasalahan ini datang, sepertinya saya itu kalut. Nggak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa. Bahkan di detik itu saya nggak tahu gimana caranya berdoa sama Tuhan. Tuhan menegur keras diri saya untuk kembali mengandalkan Tuhan di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Selama ini saya terlalu mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita ibu ini dipertemukan oleh seorang hamba Tuhan dan menolongnya untuk kembali mengalami relasi dengan Tuhan. Dan di saat yang tepat juga Tuhan memberikan orang-orang yang tepat untuk menolong ibu ini di dalam melanjutkan kehidupan. Di setiap hari dia terus-menerus memanjatkan doanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hati yang mau mengampuni suaminya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkara yang mudah, bukan hanya masalah disakiti. Tetapi setelah suaminya itu meninggalkan dia harus cari nafkah, melanjutkan kehidupan, pontang-panting sana sini, cari pekerjaan, serabutan dan lain sebagainya. Untuk menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan hanya harus tinggal di sebuah kos yang sempit, yang terbatas. Di tengah-tengah perkataannya ini, dia pun juga mengatakan kepada saya bahwa hidup ini adalah pilihan. Apakah saya mau melakukan bagian saya sendiri di hadapan Tuhan atau mengikuti kedagingan saya? Dan saya memilih untuk melakukan bagian saya di hadapan Tuhan. Dari perkataan ini Bapak Saudara, ibu ini mengatakan saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni suami saya. Meskipun suaminya sudah hidup bersama dengan selingkuhannya, memiliki anak. Tetapi ia membuktikan perkataannya itu dengan tindakannya. Tidak pernah sedetik pun, sedikit pun ia tidak menghormati suaminya sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya. Dan itulah juga yang diajarkannya kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah perjuangan ibu ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu siapa ibu ini? Ibu ini adalah kakak saya sendiri. Di depan mata saya, kehidupannya menyaksikan bagaimana Kristus memampukan dia untuk mengampuni suaminya. Kesaksian itu begitu hidup di tengah kehidupan saya bersama dengan keluarga. Dan 5 tahun kemudian Tuhan berkehendak lain. Suaminya dipanggil Tuhan dan kami begitu bersedih. Kakak saya bersama dengan keluarga juga bersedih. Tetapi Tuhan mengubah air mata kami menjadi pelangi yang begitu indah. Kakak saya dipertemukan dengan seorang pria yang begitu baik, mengasihi dia bersama dengan keluarga kecilnya. Dan Tuhan mengizinkan mereka membangun rumah tangga yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengampuni itu tidak semudah di mana kita berkata-kata, berucap. Tetapi pengampunan itu bisa dilakukan karena kuasa Tuhan. Bagian kita itu adalah berdoa, memohon kuasa Tuhan,
Memohon kasih-Nya agar memenuhi hati kita. Saudara, firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita tidak memiliki kasih sebagaimana karakter adalah Allah adalah kasih, kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan seturut firman-Nya. Kita tidak memilih mengampuni sebagaimana Allah mengampuni diri kita. Maka kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebenarnya omong kosong. Cuman ngomong doang. Jangan ngaku kita ini adalah anak-anak Tuhan. Firman-Nya dengan tegas mengingatkan kita bahwa kita yang tidak mengampuni adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima pengampunan dari Allah. Orang-orang yang tidak layak untuk menerima berkat surgawi. Oleh karena itu lalu sebenarnya apa makna pengampunan itu sendiri? Mengampuni berarti kita itu tidak membalas. Kita menanggalkan hak untuk membalas. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hak Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi pembalasan adalah hak Allah, bukan manusia. Tetapi respons kita yang alamiah tatkala kita disakiti itu apa Bapak Ibu? Balas menyakiti bukan? Seolah ketika kita membalas, perasaan sakit di dalam hati, terlukanya itu berkurang. Benar gak? Ya benar, memang berkurang. Karena apa? Timbul perasaan puas. Puas kan gua, udah balas dia. Setimpal kalau perlu lebih. Tetapi permasalahannya puas itu gak sama mengampuni. Ketika kita puas, setelah kita membalas perbuatan orang yang menyakiti kita, maka kita akan menjadikan keluarga kita itu sebagai pertandingan, pertempuran yang gak ada habisnya. Dan pertempuran itu merusak relasi kita dengan orang yang menyakiti kita itu. Tetapi ketika kita mengampuni, kita menyelesaikan pertempuran itu dengan tuntas. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengampuni berarti kita menyediakan diri. Menjadi saluran kasih dan alat kemurahan Tuhan. Dengan kata lain kita itu menjadi bukti nyata bagi orang yang menyakiti kita. Bahwa Tuhan telah mengampuninya. Ingat apa yang Kristus lakukan untuk saudara dan saya. Bukankah kita adalah orang-orang yang hidup seturut pengampunannya. Bahkan di atas kayu salib, Yesus yang menanggung semua derita, kutukan dosa, siksaan. Dari tubuhnya yang mengucur darah dan dia menahan sakit yang luar biasa. Semua mulut mengolok-ngolok dia, merendahkan dia. Tetapi bukan umpatan dan juga makian yang keluar dari mulutnya, bukan. Melainkan pengampunan. Kata-kata pengampunan. Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapakah kita? Sehingga kita tidak mengampuni. Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang memiliki seorang ayah. Ayahnya itu sedang berada di dalam penjara karena satu kejahatan
yang ia lakukan. Pemuda ini mengunjungi ayahnya di dalam penjara, dan ketika pemuda ini masuk di dalam ruangan di mana pengunjung boleh bertemu dengan narapidana yang ada, ia sudah melihat ayahnya di depan yang dibatasi sebuah kaca, dan biasanya pengunjung duduk di depannya. Tetapi kali ini pemuda itu tidak duduk di depan ayahnya. Ia hanya berdiri tepat di mana ayahnya masih bisa melihat dirinya. Di tangan pemuda ini, dia memiliki kertas-kertas yang berisikan kata-kata. Dan kertas itu ia tunjukkan kepada ayahnya. Lembaran pertama berkata, "Engkau telah mengabaikanku." Lalu lembaran berikutnya ia ambil dan berkata, "Kamu menolakku. Lalu kamu membenciku. Kamu memanfaatkan cintaku. Kamu mengambil kemampuanku untuk percaya kepadamu." Pemuda ini terhenti sejenak. Tidak kuasa dia meneteskan air matanya. Namun ia terus berusaha untuk mengambil lembaran demi lembaran dan menunjukkan kepada ayahnya. Ia berkata, "Kamu telah membunuh ibu." Kamu sudah mengambil segalanya dariku. Lalu ia mengambil lembaran yang kosong. Ia mengambil pena dan ia menuliskan sesuatu di lembaran itu. Dan ia mengangkatnya dan berkata, "Ayah, aku memaafkanmu." Ayahnya pun menangis sejadi-jadinya. Ia menyesali akan perbuatannya. Dan anak ini, pemuda ini, hanya tertunduk dan tetap bersyukur karena ia sudah mampu mengeluarkan kata maaf kepada ayahnya. Bapak saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berpikir, untuk apa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Untuk apa kita memaafkan orang yang menyakiti diri kita sedemikian rupa? Untuk apa? Bukankah kalau ia ingin mengulangi kesalahan yang sama, ia bisa melakukannya? Saudaraku yang kasih Tuhan, mengampuni berarti kita menyerahkan orang yang bersalah kepada Tuhan.
kita percaya bahwa Tuhan akan berhubungan langsung dengan dia. Betapa besar keinginan kita untuk terus mengoreksi orang yang bersalah kepada kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kita ingin terus-menerus memastikan bahwa ia tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin kita berusaha mengontrol sekuat tenaga ruang geraknya, memantau tindakannya seketat mungkin. Tetapi ketika kita mengetahuinya, ketika kita melihat semua apa yang kita lakukan itu, ternyata ia mengulangi kesalahan yang serupa. Bukankah kita menjadi tahu bahwa upaya kita itu menjadi sia-sia, bukan? Oleh karena itu serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk ia. Seperti Tuhan juga membentuk kita. Kita hanyalah saluran kebaikan Tuhan kepadanya. Tatkala kita merasa tidak sanggup mengampuni, ingatlah bahwa kita hanyalah saluran kasih dan kemurahan pengampunan Tuhan. Bersedialah menjadi penerus kasih dan pengampunan Tuhan kepada orang yang menyakiti kita. Niscaya hidup kita dilayakkan untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga. Pendeta Paul Gunadi pernah berkata, di dalam pernikahan dan keluarga, kesalahan terjadi dan dosa diperbuat, baik sengaja atau tidak, dan sebagai akibatnya hati terluka. Mengampuni harus diberikan, sebab jika tidak, relasi akan putus. Kita hanya akan dapat menikmati kehidupan surgawi dan semua berkat Tuhan untuk pernikahan dan keluarga bila kita mengampuni. Inilah dasar doa orang Kristen. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita ambil kesempatan ini untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, mari Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih, dengan kuasa Roh-Mu, supaya Tuhan mendorong setiap kita untuk mengampuni. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita yang mengecewakan kita, mertua, menantu. Mari kita mohon kepada Tuhan. Berkaryalah di dalam kehidupan kami dan keluarga kami, Yesus. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Luar
selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah kami yang datang dengan hati kami yang hancur. Tolong kami ya Tuhan, merendahkan hati kami, ego kami, kedagingan kami. Kami mau meredamnya di dalam pertolongan Tuhan. Karena kami tidak mampu melakukannya seorang diri. Kami mohon Kristus Yesus yang akan menguatkan kami dengan Roh Kudus yang membara di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa pengampunan itu bukan suatu hal yang mustahil. Karena Engkau sudah berjalan di depan mata kami, menyaksikan bagaimana Engkau hidup dan mau mengampuni kami. Orang-orang yang begitu rusak, orang-orang yang begitu penuh dengan dosa. Jadikan kehidupan kami semakin baik di dalam Kristus Yesus. Sehingga keluarga kami dimampukan untuk menyatakan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.